Teman-teman, berbicara dengan hubungan internasional di kawasan Uni Eropa, kita akan spesifik berbicara soal Uni Eropa. Tapi tidak sebatas itu saja, kita juga akan membahas berkaitan dengan dinamika-dinamika apa yang terjadi beyond European Union, pastinya ya. Hubungannya dengan berbagai aktor-aktor dan negara-negara lain di Eropa, kawasan Eropa, seperti misalnya Rusia, Norwegia, Swiss, dan lain sebagainya, negara-negara Eropa yang belum masuk ke European Union, dan hubungannya European Union dengan berbagai negara-negara strategis yang memiliki kerjasama strategis dengan Uni Eropa, seperti halnya ASEAN secara regional dan juga Amerika Serikat sebagai negara besar, dan lain sebagainya. Tapi secara umum perlu kita pahami dulu sebenarnya European Union atau Uni Eropa itu seperti apa. Makanya ini kita akan membahas konteks sejarahnya kenapa European Union itu bisa ada sampai sekarang. Nanti teman-teman bisa cek juga di video sebelumnya yang akan diupload berkaitan dengan brief introduction of European Union dan juga perspektif hubungan internasional dalam melihat fenomena European Union sebagai sebuah institusi itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah berbagai abbreviasi atau singkatan-singkatan yang nanti mungkin ada di pertemuan ini, bisa teman-teman baca ya. COE, Council of Europe, OEEC, International Organization for European Economic Cooperation, yang nantinya menjadi OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Lalu nanti ada ECD, European Defence Force, ada ECSC, European Coal and Steel Community, ada ECC, European Economic Community, dan ECG, European Court of Justice. Nah, nanti ini saya akan membahasnya secara kronologis, jadi kalau misalnya ada singkatan-singkatan ini di materi yang akan saya sampaikan, nanti bisa teman-teman rujuk lagi ke atas, gitu, supaya tidak bingung. Oke, pertanyaan dasarnya adalah kenapa Eropa bersatu, ya. Sejak kapan sih Eropa bersatu dan kenapa Eropa bersatu? Itulah jadi pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan fundamental ini atau pertanyaan penting ini, maka perlu kita tarik kembali ke konteks benua Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pada waktu itu Perang Dunia Kedua menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam pembentukan Uni Eropa, karena pasca Perang Dunia Eropa ya berbagai pemikiran-pemikiran tentang bersatunya Eropa itu mulai ada ya. Sebelum Perang Dunia Kedua ya teman-teman, perlu pahami bahwa Eropa itu memiliki struktur politik dan keamanan yang luar biasa berbeda dari pasca Perang Dunia Eropa, gitu ya. Titik kulminasinya itu ada di Perang Dunia Kedua ya, tapi eskalasi dari politiknya itu bisa teman-teman lihat dari Perang Napoleonic War sampai Perang Dunia Pertama sampai puncaknya di Perang Dunia Kedua, seperti itu. Kenapa? Karena di Eropa pada waktu itu tidak seperti Eropa yang kita kenal sekarang yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi, kerjasama di antara setiap membernya. Pada waktu itu penuh dengan Eropa pada waktu itu ya, atau Ancient Europe lah saya bisa bilangnya, itu perlu dengan intrik, penuh dengan security kompleks gitu ya. Jadi sangat erat kaitannya dengan struktur politik yang ada di sana, negara besar melawan negara besar, negara kecil yang ikut bandwagon ya, mengikuti membuntuti negara-negara besar dan lain sebagainya itu ya. Jadi adanya European Union ya, atau adanya wacana penyatuan Eropa itu tuh sebenarnya merupakan pembahasan intelektual dari berbagai permasalahan-permasalahan keamanan yang ada di Eropa dari dulu sampai sekarang.
Jadi titik kulminasi atau titik puncaknya itu adalah Perang Dunia Kedua yang akhirnya meluluh lantakan hampir seluruh Eropa pada waktu itu, dan juga menelan jutaan korban jiwa, dan akhirnya sadar ya setelah berbagai atrocity dan bencana kemanusiaan yang akhirnya terjadi pada waktu itu, orang-orang di Eropa sadar untuk akhirnya oke, memang ini merupakan solusi mungkin ya. Kita harus bergabung seperti itu. Ada upaya untuk bergabung dari diri para member yang ada di situ di Eropa pada waktu itu, tapi tetap ada juga kaitannya dengan berbagai bantuan-bantuan yang akan diterima oleh Eropa pada waktu itu melalui Amerika Serikat ya, yang merupakan sekutu pemenang Perang Dunia Kedua di Eropa pada waktu itu. Jadi pertama kali dibentuknya Uni Eropa, bisa teman-teman baca ya, itu dibentuk oleh ditandai dengan pembentukan Council of Europe ya tahun 1949 ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 48 members ya, yang juga erat kaitannya dengan European Court of Human Rights ya. Jadi Uni Eropa pertama kali muncul itu ditandai ada dua ya sebenarnya. Itu Council of Europe sama ada OECC ya. Yang itu juga ada kaitannya dengan pemberian bantuan Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika. Oke, jadi pertamanya adalah sebuah pemikiran wacana intelektual untuk menyelesaikan permasalahan pasca perang yang ada di Eropa. Ya, yang kedua ini Eropa ya bersatu ya untuk membentuk sebuah political space ya atau sebuah institusi politik ya. Kenapa? Karena pasca Perang Dunia Kedua juga kita langsung masuk ke gerbang Perang Dingin di mana Eropa pada waktu itu ya luluh lantak hancur lebur ya. Di samping timurnya perbatasan langsung dengan Uni Soviet pada waktu itu ya, yang pada waktu itu juga menjadi salah satu raksasa dunia yang ada di dunia ya, selain Amerika Serikat. European Political Space ini merupakan output kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk menghalau berbagai bentuk-bentuk politik, ekonomi, dan berbagai upaya-upaya berbagai upaya-upaya kebijakan luar negeri Uni Soviet ya pada waktu itu untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran sosialis dan juga komunis. Logikanya Uni Soviet ya pada waktu itu jika Eropa krisis ya akan banyak sekali jalan untuk Eropa bisa bergabung mempraktekkan sistem ekonomi komunisme seperti itu. Kenapa? Karena logikanya seperti yang sudah terjadi di sejarah-sejarah zaman dulu ya teman-teman. Berbagai krisis-krisis itu atau revolusi-revolusi yang ada pasca krisis itu erat kaitannya dengan pembentukan komunisme. Seperti contohnya Nazi pasca Perang Dunia I itu basic track-nya sebenarnya komunisme, tapi akhirnya dikuasai oleh orang-orang fasis, orang-orang kanan nasionalistik. Akhirnya dia menjadi fasisme. Begitu juga Italia, sebenarnya basicnya juga komunisme, tapi sama karena nasionalisme yang tinggi, ultranasionalismenya akhirnya juga menjadi fasisme. Berbagai revolusi-revolusi yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua ya itu juga erat kaitannya dengan krisis ekonomi. Dan jadi bisa dikatakan atau Eropa dan juga Amerika pada waktu itu berpikir kalau misalnya Amerika tidak turun tangan untuk bisa membantu Eropa yang pada waktu itu sedang krisis pasca Perang Dunia Kedua ya karena ekonomi hancur, semua aspek hancur ya pasca perang.
mereka sedang terseok-seok, di sampingnya pas ada Uni Soviet seperti itu ya. Jadi ada kecenderungan kalau misalnya tidak dibantu secara material akan bisa ikut masuk ke pemikiran-pemikiran komunisme ke dalam Eropa seperti itu. Akhirnya dibentuklah Marshall Plan ya, atau bantuan dana yang sampai sekarang itu merupakan dana terbesar yang pernah diajukan oleh seorang negara terhadap negara lain. Ya, Marshall Plan itu sampai sekarang merupakan bantuan luar negeri terbesar yang pernah dilakukan sebuah negara kepada orang lain. Ya, dengan coordination, dengan juga berkoordinasi dengan OECD ya, atau Organization of Economic Cooperation ya. Seperti itu. Bahkan bisa dihitung bahwa pada waktu itu persentase GDP per kapita yang disetorkan untuk Marshall Plan atau yang dialokasikan untuk Marshall Plan itu sebesar 5% dari total di GDP per kapita ya. Jadi katakanlah kamu punya gaji 2 juta gitu, 50.000-nya kamu kasihkan Eropa ya untuk membangun mereka gitu. Nah, tinggal dikalikan aja banyaknya populasi penduduk Amerika yang ada di Amerika pada waktu itu. Oke, lalu ada dua tadi ya, ada Council of Europe dan ada OECD ya, yang memang dibuat pada waktu itu atas bantuan Amerika Serikat dan juga Eropa. Memang ada willingness dari mereka untuk bergabung karena perang ya, nguluh lantak. Tapi ada juga bantuan dari Amerika Serikat melalui The Marshall Plan gitu ya, untuk membangun ya, merestrukturisasi Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ya, yang satu alasan kenapa pada waktu itu Eropa bergabung itu containing Germany through political and economic integration. Jadi pada waktu itu Jerman ini maksudnya Germany Timur ya. Jadi Jerman Timur ya, Jerman Timur pada waktu itu kan memang sudah jatuh ke tangan Uni Soviet. Jadi containing Jerman ini maksudnya dia mencegah supaya Jerman Barat tidak ikut masuk mengaplikasikan sistem-sistem komunis yang ada di Eropa pada waktu itu ya, melalui berbagai kerjasama pembangunan. Logika intelektualnya, kalau misalnya memang dana dari Amerika ini dibuat untuk merestrukturisasi keseluruhan aspek yang ada di negara Eropa, terutama Eropa Barat pada waktu itu, harapannya nanti mereka bisa berdiri di kaki sendiri ya, berdikari, mereka bisa memulihkan ekonomi mereka, memulihkan sistem politik mereka, dan mereka bekerja sama untuk saling membantu, sehingga itu bisa menjadi constraint ya, untuk pemikiran-pemikiran komunis ya, yang erat dengan revolusi, erat dengan itu ya, berbagai berbagai kegiatan-kegiatan anti kemapanan seperti itu ya, itu untuk bisa masuk memenetrasi ideologi yang ada di Eropa pada waktu itu. Nah, jadi itu merupakan motivasinya, gitu ya. Bukan motivasi motivasi dermawan gitu ya, motivasi altruistik seperti itu yang dilakukan Amerika. Ini murni adalah motivasi strategis yang memang perlu untuk menginvest jutaan dolar ke Amerika untuk membangun, jutaan dolar Amerika ke Eropa untuk membangun Eropa pada waktu itu.
Oke, karena ini sifatnya altruistik, bukan altruistik ya, sifatnya strategis. Selain ada kebijakan untuk merestrukturisasi Eropa di bidang ekonomi, memang perlu ada space military yang memang diintegrasikan untuk mempenetrasi apa namanya Uni Soviet ya, yang pada waktu itu juga membuat Akta Keamanan. Jadi NATO dibentuk pada waktu itu di Eropa. Tujuannya untuk apa? Provide collective security, jelas ya, throughout post-war period. Failure to establish European Defense Force ya pada waktu itu juga menjadi salah satu alasannya. Yang ketiga juga indirectly related to Marshall Plan as an extension of US commitment to integration. Jadi NATO ini perlu sekali dibuat ya. Ini juga merupakan kebijakan dari Amerika Serikat sebagai upaya untuk menyatukan Eropa ya, supaya tidak jatuh ke tangan Uni Soviet seperti itu. Nanti Soviet juga membuat tandingannya ya, bernama Pakta Warsawa. Teman-teman bisa searching dan bagaimana nanti mereka berdinamika dan berjibaku dalam konteks ekonomi ya. Dalam konteks militer. Tapi saya tidak akan terlalu banyak membahas itu di sini. Yang pertama memang Marshall Plan, perlu ada NATO untuk yaitu ya membangun ekonomi dan juga membangun sebuah organisasi supranasional, itu perlu dilandasi dengan kesepakatan militer ya, supaya bisa menghalang berbagai common enemy yang akhirnya mencoba untuk masuk ke dalam Uni Eropa pada waktu itu. Setelah adanya NATO, nah itu tadi yang sudah saya bahas juga, adanya Marshall Plan. Marshall Plan itu post-war economic rehabilitation of Europe, terus juga merupakan bukti seberapa interestnya Amerika kepada Eropa. Terus ini juga economic development sebagai sebuah upaya ya untuk menghindari penetrasi ekstremis politik komunisme ke Eropa, dan juga harapannya bisa menyebarkan ya, peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Eropa ya, di sekitar Eropa juga. Ini akhirnya leads to ya, jadi tadi ada NATO, lalu ada Marshall Plan, leads to Schuman Plan. Schuman Plan ini adalah sebuah ide dari Menteri Luar Negeri Prancis pada waktu itu ya, untuk mengcombine industrial resources ya, jadi berbagai sumber daya industri yang ada di Prancis dan juga di Jerman Barat ya, untuk membuat sebuah kerjasama bilateral pada waktu itu. Dan yang menarik, ini menjadi motor utama ya adanya Uni Eropa sampai sekarang. Kerjasama bilateral yang dilakukan di Schuman Plan antara Jerman dan juga Prancis pada waktu itu dalam mengcombine industri yang ada di dalamnya, yaitu industri coal and steel ya. Ini Prancis punya coal dan Jerman punya steel ya. Jadi dikombin pada waktu itu, nanti akhirnya menjadi sebuah badan supranasional besar yang namanya European Commission of Coal and Steel ya. Nah itu ya, itu adalah pemikiran dari Schuman ya. Nah, nanti setelah adanya pemikiran dari The Schuman Plan, ya, dibentuklah European Coal and Steel Community. Itu tadi sebenarnya. Motivasinya adalah ada sumber daya coal yang ada di Prancis,
dan sumber daya steel yang ada di Jerman untuk akhirnya dikombin menjadi satu, ya. Secara regulatif mereka menjadi motor untuk pembangunan di seluruh Eropa, gitu ya. Jelas saja karena pada waktu itu yang paling penting untuk dibangun di Eropa adalah berbagai gedung-gedung dan pastilah butuh pada waktu itu yang strategis ya, berbagai sektor-sektor strategis pasti butuh, kalau enggak coal ya steel ya, pada waktu itu coal sebagai sumber daya bahan bakarnya, steel sebagai sumber daya untuk pembangunannya, seperti itu. Jadi tahun 1951 dibentuklah Treaty of Paris, ya, melalui the Schuman Plan itu, ya, untuk membuat European Coal and Steel Community. Jadi kerjasama dari dua negara tersebut membentuk sebuah komunitas supranasional pertama, ya, dalam kerangka kerjasama ekonomi, membentuk sebuah pasar bebas ya, pasar bebas untuk dengan komoditas batu bara dan juga besi ya, dan baja pada waktu itu di Eropa. Oke, motivated chiefly by political and security concern, ya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi Jerman Barat itu masih merupakan garda depan ya dalam melawan dan atau menghalau komunisme, karena Jerman juga dipisah menjadi dua ya. Jerman Timur dia sudah berada di genggaman Uni Soviet pada waktu itu. Jadi jelas ada motif-motif politik dan motif-motif keamanan. Combine an international organization focus on a key economic sector. Nah itu tadi ya maksudnya ya. Jadi ada dua sumber daya yang dimiliki oleh Prancis dan Jerman Barat pada waktu itu, akhirnya membuat European Coal and Steel Community yang nanti seluruh member di Eropa, seluruh European Council, Council of Europe ya, Council of Europe pada waktu itu negara-negaranya bisa ikut masuk ke dalam community ini, yang intinya adalah membeli coal dan steel dari Jerman Barat dan juga Prancis untuk bisa merestrukturisasi berbagai sektor yang ada di negaranya di Eropa pada waktu itu ya. Ini juga maksudnya adanya European Coal and Steel Community ini menjadi awal mula pembentukan pasar bebas pertama yang supranasional yang ada di Eropa pada waktu itu. Nanti akan berubah dengan berbagai perjanjian-perjanjian yang lain ya. Lalu yang pertama kali menjadi founding father-nya itu merupakan Jean Monnet ya, merupakan High Authority Serving dari European Coal and Steel Community yang pertama. Lalu adanya High Authority ini nanti akan menjadi European Commissions ya, menjadi pertemuan tertinggi dari orang-orang yang ada di Eropa ya, untuk berbicara mengenai apa yang akan kita lakukan di Eropa, kebijakan-kebijakan apa mengenai isu terkait. Itu nanti awalnya dari sini ya, High Authority dari European Coal and Steel Community ini. Seperti itu. Tapi ini komoditasnya masih dua, masih komoditasnya sumber dayanya masih besi dan juga batu bara ya. Lalu tahun 1957 ya, ini 6 tahun setelah adanya European Coal and Steel Community, ada Treaty of Rome ya, yang akhirnya mulai
apa namanya mengekspan komoditas-komoditas yang ada dalam European Coal and Steel Community tadi ya, menjadi berbagai komoditas-komoditas yang lain atau merupakan sebuah pasar bebas untuk segala komoditas ya yang ada di Eropa pada waktu itu. Selain itu, Treaty of Europe, European Economic Community plus Euratom ya, pembentukan European Economic Community dan juga Euratom. Jadi pembentukan ini didasari oleh semakin panasnya persaingan nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sehingga perlu dibentuk sebuah institusi besar kerjasama untuk mengembangkan nuklir power ya yang ada di Eropa pada waktu itu. Tentu saja ini juga merupakan salah satu panjang tangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Uni Soviet. Oke, Euratom motivated by development of nuclear power ya. ECC, European Economic Community, far more consequential organization. It ended as a custom union drives integration in agriculture and develop into common market for all goods ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi memang diniatkan untuk mengekspan komoditas yang hanya dua, lalu ke seluruh komoditas yang ada di Eropa pada waktu itu. Terus berkaitan dengan legislasinya ya, untuk European Economic Community ini itu berbagai ahli bisa ikut mengobservasi berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi sifatnya bukan otoritatif dari representatif negara-negara di Eropa, tapi bisa di member state bisa merecek ya berkaitan dengan legislation atau kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh para legislatif berkaitan dengan kebijakan ekonomi European Economic Community yang ada di Eropa pada waktu itu. Oke. Secara umum ya proses integrasi Eropa yang ada di Treaty of Rome itu mostly negative integration. Maksudnya apa? Maksudnya lebih kepada mengeliminasi burdens ya atau tax ya atau ekonomi, kan ada economic burdens ya, maksudnya berbagai insentif-insentif yang diperlukan untuk sebuah barang masuk ke negara tersebut, biasanya berupa tax, berupa proteksionisme, kebijakan proteksionisme dan lain sebagainya. Jadi upaya untuk membuat sebuah pasar bebas pada masa Treaty of Rome ini mostly untuk menghilangkan berbagai insentif-insentif ekonomi atau economic burdens ya yang diperlukan ketika sebuah goods ya atau services itu masuk ke negaranya. Jadi mostly sudah integrated di bidang ekonomi, tapi masih belum ada berbagai kebijakan-kebijakan integratif yang sifatnya inovasi, tapi lebih kepada menghilangkan berbagai economic burdens yang menghalangi berbagai barang, maksudnya flows barang dan jasa untuk masuk ke each member state itu. Oke, saya lanjutkan. Adanya Treaty of Rome ini juga merupakan sebuah pengembangan dari yang saya jelaskan tadi ya, pengembangan economic cooperation beyond limited sectors outlined in ESCC ya. Jadi banyak sekali yang dihilangkan, tapi ini juga meluaskan arti dari komunitas ekonomi yang ada di ECSC. Kalau ECSC kan cuma coal and steel aja ya, kalau ini sudah meluas konteksnya ke berbagai macam
barang dan jasa. Lalu apalagi yang dibahas di Treaty of Rome, elimination of internal custom duties, common external tariff, common policies in agriculture and transport, beginning to uniform policies among members ya. Jadi menghilangkan berbagai tadi ya tarif-tarif tadi, lalu ada kesamaan kebijakan berkaitan dengan transportasi dan juga agrikultur. Dan ini merupakan sebuah usaha pertama untuk mengkonsolidasi adanya sebuah kegiatan kolektif untuk kepentingan untuk benefit bersama ya. Jadi ini merupakan sebuah awal dari kebijakan yang pertama ya, yang dibuat untuk dilakukan oleh semua member ya, untuk kepentingan semua member. Maksudnya seperti itu. Lalu dalam Treaty of Rome ini juga merupakan sebuah awal Europe ya, sebuah awal dibentuknya institusi di atas negara ya, yang bisa secara kolektif melakukan sesuatu ya, maka secara kolektif acting as a single body gitu. Jadi kalau sebelumnya masih belum kolektif, seperti yang saya bilang tadi, sebelumnya hanya yang sebagai motor itu Prancis dan juga Jerman Barat, tapi sekarang dengan adanya Treaty of Rome ini seluruh member state itu dia mulai menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati dan juga menghilangkan berbagai economic constraints yang ada di negara mereka seperti pajak masuk bea cukai dan lain sebagainya, dan juga menyamakan kebijakan agrikultur dan juga transportasi untuk kepentingan distribusi barang dan jasa di seluruh Eropa. Dan akhirnya kebijakan untuk ekonomi ya, kebijakan ekonomi mulai diterapkan di semua member states yang ada di Eropa pada waktu itu. Oke, saya lanjutkan. Lalu setelah adanya Treaty of Rome ya, sebuah capaian lanjutan ya, pengembangan lanjutan dari adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada, yaitu adalah Common Agricultural Policy. Secara umum hampir sama seperti yang dilakukan Eropa pada awal pembentukan European Coal and Steel Community. Common Agricultural Policy secara umum membahas aspek-aspek berkaitan dengan perkebunan, peternakan dan juga agrikultural ya. Itu dibuatkan sebuah institusi khusus ya di seluruh Eropa, dan juga kebijakan-kebijakan berkaitan dengan administratif tentang bagaimana produksi komoditas agrikultur dan juga perkebunan yang dibuat oleh Eropa itu mulai dibuatkan regulasinya. Nah, jadi ini juga berlaku di seluruh Eropa, cuman memang masih terbatas di fokus untuk komoditas perdagangan perkebunan, barang-barang hasil perkebunan dan barang-barang hasil peternakan dan lain sebagainya. Lalu penerapan standar prosedur dan kualitas yang sama untuk berbagai hasil-hasil pertanian gitu. Nah, ini menjadi menarik sekali ya adanya Common Agricultural Policy tahun 1962 bagi berkembangnya industri agrikultur dan juga industri perkebunan yang ada di Uni Eropa pada waktu itu gitu. Kenapa jadi menarik? Karena memang ada standar mutunya gitu. Jadi secara regulasi memang mereka satu. Akhirnya nanti berdampak juga kepada insentif. Jadi teman-teman lihat berbagai
petani ya, para petani yang ada di Eropa itu memang dijaga sekali hak-hak asasinya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang layak gitu ya bagi berbagai hasil tani yang mereka buat seperti itu. Contohnya ini hasil peternakan ya, misal keju. Teman-teman kalau misalnya penggemar keju, pasti teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali keju-keju dengan berbagai varian-varian yang ada di market ya. Jadi ada mozzarella, ada gorgonzola, ada banyak sekali lah, ada cheddar ya dari Inggris. Nah itu mereka semua punya satu tempat spesifik untuk pembuatan ya, dan ada kebijakan untuk hanya ada di tempat-tempat spesifik itu saja berbagai keju-keju itu bisa dibuat seperti itu, dan itu berlaku dan dipahami oleh seluruh member state. Jadi kalau misalnya teman-teman punya keju khas, misalnya mozzarella Itali punya keju mozzarella hanya di tempat itu ya, di Sisilia kalau nggak salah ya tempatnya mozzarella itu dibuat, dan di tempat lain selain di Itali itu tidak boleh mengatasnamakan keju mereka keju mozzarella seperti itu. Dan begitu juga berbagai keju yang lain, sehingga apa? Sehingga sehingga ada proteksi yang dilakukan oleh Common Agricultural Policy ini terhadap berbagai peternak yang juga penghasil keju yang ada di sekitar atau yang ada di seluruh Eropa. Seperti itu. Mereka tidak akan takut kehabisan pasar, atau mereka tidak akan takut kekurangan permintaan gitu ya. Kenapa? Karena yang punya legalitas untuk akhirnya memproduksi keju di tempat itu ya secara spesifik, misalnya keju mozzarella hanya ada di Italia, ya itu ya memang ini ya kebijakan ini seperti itu. Jadi para petani keju, para peternak sapi ya penghasil keju itu tidak akan ketakutan tidak mendapatkan demand yang layak ya. Sehingga adanya limitasi dari kebijakan ini ya, itu juga akhirnya membuat keju-keju yang ada di pasaran itu berkualitas dan menjaga agar supply and demand dari adanya keju ini tetap terjaga. Selain itu bisa juga menjadi daya tarik dari dari tempat-tempat spesifik di Eropa itu untuk para turis mungkin yang ingin makan keju di satu tempat itu misal seperti itu. Nah ini merupakan sebuah hal yang menarik sekali teman-teman ya. Kalau misal ini diterapkan di Indonesia itu akan sangat baik gitu. Jadi di setiap tempat di seluruh Indonesia itu ada tempat-tempat spesifiknya dan ada legalisasi dari sebuah institusi, mungkin kalau di Indonesia mungkin dari Kementerian Perdagangan, untuk akhirnya melegalisasi sebuah tempat, dan itu sebagai sebuah upaya justifikasi terhadap tempat tersebut untuk memproduksi. Sehingga kalau misalnya ada bahan-bahan kopiannya, nah itu bisa dituntut ya seperti itu. Contohnya mungkin yang dari Malang ya, itu bisa apelnya dari Malang ya hanya bisa dibuat di Malang ya, tidak bisa dibuat di tempat lain, dan itu bisa dibuat dilegalisasikan ya, sehingga nanti orang-orang akan berkunjung ke Malang. Terus mungkin berkaitan dengan soto mungkin. Jadi ada spesifik soto mungkin ya di seluruh Eropa, di seluruh Indonesia yang kecirian dan juga spesifikasi dari soto-soto itu tuh didaftarkan, dan itu berbeda di setiap daerahnya, sehingga nanti soto Solo akan berbeda dengan soto Makassar, akan berbeda dengan soto di Banjarmasin ya, soto Banjar,
dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti itu akan menarik, jadi akan ada setiap soto yang terdaftar gitu. Kalau sekarang kan soto nggak terdaftar, ya beda-beda, taunya kita beda-beda aja gitu. Padahal sebenarnya kalau didaftarkan itu akan menjadi sebuah hal yang bagus seperti itu untuk pertumbuhan ekonomi sektor UMKM yang ada di Indonesia misalnya. Karena ini sudah terjadi di Eropa. Dan di Eropa itu menariknya karena ada Common Agricultural Policy ini ya, berkaitan dengan administrasi regulasi dari setiap produk. Nanti ini setelah agricultural akhirnya menjadi di semua apa ya, diterapkan di semua komoditas ya, komoditas pangan ya. Itu yang akhirnya karena punya standar yang nasional atau supranasional bahkan di Eropa, jarang sekali ditemukan ya makanan-makanan yang tidak sehat di Eropa seperti itu. Jadi makanan-makanan yang misal terlalu banyak mengandung apa namanya MSG misalnya, itu akan sangat sulit masuk ke pasar Eropa. Dan makanan-makanan yang tidak jelas kadar nutrisinya atau nutrisinya terlalu banyak kalori atau terlalu banyak gula, itu akhirnya juga berimplikasi terhadap ditolaknya komoditas-komoditas tersebut di pasar Eropa. Karena itu akan teman-teman dapati di pasar-pasar di Eropa itu akan jauh lebih makanannya ya, akan jauh lebih mahal serta jauh lebih berkhasiat dan sehat ya daripada makanan-makanan lain di Uni Eropa, di negara lain selain Uni Eropa. Karena ada berbagai regulasi-regulasi tentang bahan pangan yang memang disepakati awalnya melalui Common Agricultural Policy. Oke, setelah ada berbagai perkembangan luar biasa dalam aspek ekonomi ya, sampai tahun 1962 ekonomi berjalan baik ya, tapi memang hanya atau ada anggapan bahwa dari tahun 1965 sampai tahun 1985 itu terjadi sebuah stagnansi ya, atau eurosklerosis ya, sebuah stagnansi di mana adanya long middle period of institutional stagnation and with progress of economic integration. Jadi walaupun ada kebijakan-kebijakan yang mulanya sangat baik tadi, tapi upaya untuk mengintegrasikan kebijakan tersebut dan menerapkan di seluruh Eropa ya, itu dianggap sangat lambat ya, seperti itu. Itu merupakan merupakan ide ya atau pemikiran dari Charles de Gaulle. Saya koreksi ya kalau misalnya salah ngomong. Ini merupakan mantan presiden Prancis yang pada waktu itu melihat bahwa agak curiga berkaitan dengan untuk apa sih adanya Europe ini atau supranational Europe ini. Dia melihat bahwa perlu ada Europe ini ya, selama kurun waktu 20 tahun ya itu mengalami stagnansi. Dia mulai melihat apa yang terjadi di dalam Europe ya. Terus berkaitan dengan berbagai aspek-aspek secara ekonomik dan secara politik, memang dia anggap bahwa peran dari UK ya pada waktu itu yang ingin masuk ikut ke Europe ya pada waktu itu sangat besar. Terus upaya dari dia ya, salah satu ya dari Charles de Gaulle's policy adalah blocks UK accession atau menghalangi UK pada waktu itu masuk ke Uni Eropa ya, pada waktu sebenarnya masih belum masuk ya. Terus adanya kebijakan empty chair in response to internal conflict ya, jadi sedikit sekali upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa pada waktu itu dalam konteks membantu
negara-negara yang ada di member state untuk mencegah konflik yang terjadi dalam member state tersebut. Lalu akhirnya berimplikasi atau hasil dari kebijakan Presiden Prancis ini, ya, secara umum membuat sebuah sistem voting supranasional yang sampai sekarang diterapkan di Eropa, ya. Jadi ada majority voting yang dulu dilakukan, ya, lalu dibuat jadi anonymous voting, ya. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, nanti akan kita bahas lebih lanjut, dalam sistem voting berbagai kebijakan ekonomi dan juga politik dan sosial yang ada di Eropa, itu ada tiga cara, ya, tiga cara untuk reaching agreement, ya. Yang pertama simple majority voting, ya. Yang kedua qualified majority, yang ketiga adalah unanimous, gitu. Dan nanti apa bedanya nanti akan kita bahas. Nah, ini pada waktu itu terjadi berbagai ketidaksepakatan lah, ya, yang terjadi berkaitan dengan stagnansi yang dialami oleh Eropa pada waktu itu, ya, yang menyebabkan Eropa mengalami periode stagnansi dalam kurun waktu 20 tahun dari 1965 sampai 1985. Lalu untuk akhirnya menghadapi itu, ya, atau usaha untuk akhirnya memperkuat Uni Eropa pasca stagnansi tahun 1985, dibuatlah Single European Act, ya, tahun 1986, ya, yang memiliki tujuan utama untuk membuat truly single market, ya, dari 1992, ya. Jadi berbagai stagnansi kan terjadinya karena banyaknya ketidaksepakatan dalam berbagai aspek-aspek di bidang ekonomi dan juga penerapan dari sistem free market yang memang masih belum bisa secara penuh diaplikasikan di berbagai negara. Lalu adanya Single European Act ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi memang membuat market yang benar-benar bebas, ya, dan disepakati oleh voting-voting yang memang bisa merepresentasikan suara-suara dari tidak hanya mayoritas representatif dari negara-negara, tapi juga mayoritas populasi dari negara-negara di Eropa. Ya, dikomandoi oleh Jacques Delors, presiden dari European Commission tahun 1985 sampai 1993, yang juga didorong oleh Margaret Thatcher, yang membuat ada 4 poin di sini. More qualified majority voting, nanti akan kita bahas, ya, apa itu qualified majority voting. Tapi secara umum ini adalah voting di mana suara diambil pertama dari mayoritas representasi atau presiden atau yang mewakili negara-negara yang ada sebagai member state Eropa, ya. Yang kedua adanya sebuah reportase dan juga draft yang digodok tidak hanya oleh eksekutif, ya, yang tadi diwakilkan oleh para representasi dari negara-negara member, tapi juga populasi, gitu. Jadi nanti ada 2, nanti akan ada videonya kalau teman-teman masih belum paham. Qualified majority voting itu misal ada sebuah isu yang harus 2 kondisi, ya, dua syarat dipenuhi. Yang pertama harus mayoritas dari negara-negara tersebut sepakat,
negara-negara ini itu direpresentasikan oleh kepala negaranya. Jadi kalau misalnya ada 27 member state, berarti ya 15 member state itu harus menyepakati. Tapi kalau qualified major voting itu bukan hanya itu ya, karena itu namanya simple majority voting. Qualified majority voting ini perlu sepakat, tapi juga disepakati oleh sebuah draft ya, yang merupakan representasi dari polling yang dilakukan di negara-negara di seluruh Eropa soal bagaimana masyarakat populasi yang ada di Eropa itu membahas ini. Sepakat nggak sih berkaitan dengan ini? Itu dilakukan studinya ya, dan draft study hasil penelitian polling tadi. Kalau misalnya setuju, jadi berdasarkan polling ya, setuju atau tidak setuju, dan ini itu harus mencakup 60% dari total populasi yang ada di Eropa. Seperti itu. Nah, ini sebagai upaya apa? Ya, pertama, ini tidak hanya mainannya eksekutif saja, tapi ini juga mainannya rakyat gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di Eropa itu bukan hanya dibuat berdasarkan eksekutif saja yang membuat, tapi juga rakyat juga ikut dalam votingnya, yang akan memperkuat parlemen yang ada di Eropa juga seperti itu. Yang akhirnya leads to strengthening Commission and Parliament. Jadi tidak hanya eksekutif saja yang kuat, tapi Commission and Parliament of Europe juga kuat. Nanti akan kita bahas di body-nya, di Body of Europe nanti lebih lanjut di pertemuan lain. Lalu ada possibility of economic and monetary union. Jadi pada waktu itu uang juga masih belum satu ya, tapi ini mulai diwacanakan bahwa akan ada sebuah mata uang bersama yang dimiliki oleh negara-negara Eropa pada waktu itu, dan juga mendekatkan koordinasi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri yang membuat Uni Eropa secara signifikan menjadi lebih supranasional dan lebih unite ya, atau lebih bersatu, berjalan sebagai sebuah badan yang sangat utuh seperti itu. Oke, dalam konteks ekonomi 1985 atau 1987 ada Single European Act ya. Lalu dalam konteks politik ya, ini ada efek kalahnya Eropa, kalahnya Uni Soviet, dan juga kolapsnya Uni Soviet dan juga Pakta Warsawa pada waktu awal tahun 1990-an ya, tahun 1900-an mulai kolaps, sehingga ketika Eropa kolaps ya, matters of security ya, jadi aspek-aspek keamanan ya yang mengancam Eropa pada waktu itu menjadi agak sedikit berkurang ya, jadi kayak lebih aman gitu ya Eropanya gitu ya. Jadi akhirnya ya, karena adanya kolaps atau ada jatuhnya atau pecahnya Uni Soviet pada waktu itu ya, itu pertama mengurangi common enemy-nya sehingga security kompleksnya menjadi jauh lebih turun ya. Lalu adanya solidaritas atau kerjasama yang sudah dibangun dari dulu sampai sekarang dalam aspek ekonomi itu, matter of security-nya itu sudah agak dikurangi atau sudah berkurang gitu. Jadi menganggap misal Prancis dan Jerman dan Inggris menganggap mereka Prancis, Jerman dan Inggris itu bukan sebagai sebuah teman karena ada satu musuh bersama, bukan. Tapi memang karena kerjasama yang akhirnya dilakukan itu tuh memang works gitu ya, gitu. Jadi solidarity-nya jadi jauh lebih kental gitu, karena ternyata
kerjasama yang kita lakukan dari pasca Perang Dunia Kedua sampai sekarang itu tuh menunjukkan dampak yang signifikan. Lalu setelah hancurnya Uni Soviet dan kolapsnya Pakta Warsawa atau Pakta Keamanan yang Eropa Timur ya, pada waktu itu hancur, kan ada reunifikasi dari Jerman ya, Jerman Barat dan Jerman Timur ya. Nah, nanti ini berbagai kebijakan-kebijakan baru ya yang ada yang diterapkan Jerman. Jadi karena Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, pasti kan ada ada adopsi kebijakan kedua negara tersebut ya. Jadi ada penggabungan kebijakan. Karena Jerman Timur sangat kental dengan Uni Soviet, tapi dia ingin kembali ke Jerman Barat, tapi tetap ada berbagai aspek-aspek ekonomi yang perlu untuk diseragamkan. Makanya ada beberapa permasalahan-permasalahan yang dialami Jerman ya, yang akhirnya sedikit berdampak ya. Sedikit berdampak terhadap Eropa seperti itu. Nanti berbagai permasalahan-permasalahan ini leads to ya, atau membuat adanya Maastricht Treaty atau perjanjian Maastricht ya, yang merupakan sebuah perjanjian salah satu tipping point paling besar ya, dan yang mengantarkan kita ke Eropa Union yang sekarang seperti itu. Secara umum berkaitan dengan kebijakan-kebijakan penyesuaian yang dilakukan Jerman Barat ya. Salah satunya juga membuat sebuah currency bersama ya. Jadi Jerman yang pada waktu itu sangat terbantu ekonominya karena komoditas batu bara, coal and steel-nya works ya, dan juga Prancis itu akhirnya mulai menghadiahkan lah ya, kalau saya bilang ya. Jadi currency-nya agak diturunkan nilainya untuk dibuat sebuah currency baru, euro yang kita pahami sekarang sebagai sebuah currency atau mata uang satu-satunya yang ada di Uni Eropa ya, itu ada ya di Treaty of Maastricht ini. Lalu setelah reunifikasi Jerman, penyesuaian kebijakan ekonomi Jerman Timur dan Jerman Barat, akhirnya kodifikasi dan berbagai implementasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Jerman mengantarkan Eropa ke sebuah perjanjian ya, tahun 1992, yaitu pembentukan sebuah sebuah mata uang bersama ya, yang dinamakan euro. Adanya euro ini teman-teman, itu tadi saya bilang ya, merupakan salah satu batu loncatan atau tipping point dari Uni Eropa modern yang kita ketahui sekarang. Kenapa? Karena di Treaty of Maastricht ini kita mulai melihat bahwa Eropa benar-benar bersatu menjadi sebuah badan yang bertindak sebagai satu badan. Kenapa? Karena currency-nya juga akhirnya dari yang dulu berbeda-beda sekarang juga satu. Lalu yang kedua, ada juga dibuatnya intergovernmental spirals of cooperation ya, dalam konteks foreign policy, security policy, justice, sosial, cultural, dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa hal-hal yang kesepakatan yang terjadi, tapi akhirnya diratifikasi oleh seluruh member.
Dan ini merupakan konvensi-konvensi yang ada setelah Treaty of Maastricht ya, tapi secara umum membahas soal teknis-teknis yang terjadi yang ada di penerapan implementasi kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati di Treaty of Maastricht ya. Ada Treaty of Amsterdam, Treaty of Nice, dan Convention of Future Europe 2003 yang ini sebenarnya merupakan pembaharuan dan juga pengembangan dari perjanjian Maastricht tahun 1992. Nah, itu dalam konteks ekonomi kita bisa lihat ya sudah sangat established ya, sudah dari awal terpecah-pecah, terus ada stagnansi, terus ada relaunch dari ekonomiknya, terus akhirnya bergabung menjadi sebuah entitas supranasional modern ya yang kita ketahui sekarang. Lalu setelah itu ya mulai kita lihat berkaitan dengan penambahan dari member state yang ada di Eropa pada waktu itu. Jadi bisa teman-teman lihat ya ada enlargement ya. Jadi European enlargement maksudnya. Jadi tahun 1981 Greece masuk, 1986 Spain dan Portugal juga akhirnya ikut masuk bergabung dengan Uni Eropa. Lalu tahun 1995 Austria, Finland, Swedia masuk juga ke Uni Eropa. Nah, selain yang menarik di sini ya tahun 2004 tahun 2004 ya pasca Treaty of Maastricht juga, dan itu juga merupakan respon dari the collapse of Uni Soviet ya, jadi pasca runtuhnya Uni Soviet dan juga Yugoslavia ya sebelum itu juga para negara-negara di Eropa Timur ya yang sebenarnya gini, jadi dulu Eropa itu tuh menganggap bahwa Eropa Timur itu tuh Eropa paling timur itu adalah Jerman. Tapi Jerman setelah ada reunifikasi Jerman dan hancurnya Uni Soviet ya, negara-negara lain yang bekas Uni Soviet dan bekas Yugoslavia itu tuh semakin banyak yang tertarik kepada Eropa. Sehingga yang Eropa Timur paling timur ini Jerman ya, itu tuh sekarang dianggap menjadi Eropa Tengah gitu pasca reunifikasi, dan banyak negara-negara di timur ya yang akhirnya juga masuk ke Eropa. Jadi wacana Eropa Timur dan Eropa Barat itu tuh berkembang seperti itu ya. Jadi Eropa Timur dulu paling timurnya Jerman, dan negara-negara otomatis negara-negara di sepanjang horizonnya dia ya. Tapi pasca runtuhnya Yugoslavia dan Uni Soviet yang memang ada di timurnya Eropa lagi, yaitu negara-negara bekas teritori mereka juga akhirnya berkembang ya, maksudnya pecah dan akhirnya ingin masuk ke Uni Eropa. Sehingga pada tahun 2004 ya ada masuk negara-negara ex Yugoslavia dan Uni Soviet seperti Bulgaria, Cyprus, Chechnya, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Poland, Romania, Slovakia, dan Slovenia. Ya, tahun 2003 Kroasia masuk dan Brexit ya merupakan negara pertama yang keluar dari Eropa tahun 2016. Ya. Lalu ada kandidat juga yang ingin masuk tapi masih belum mendapatkan atau mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada, karena syarat masuknya juga sulit ya. Salah satunya adalah integrasi demokrasi dan penyamaan sistem ekonomi, penyamaan motif politik, dan penghargaan terhadap human rights dan individualism dan liberal kapitalisme dan lain sebagainya, sehingga ada negara-negara seperti Albania, Bosnia, Kosovo, Herzegovina, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Turki yang masih belum bisa masuk juga. Itu tertera di Undang-Undang Europe nomor 49 berkaitan dengan rules of accession ya. Jadi bagaimana cara masuk Europe. Salah satunya perlu penyamaan ideologi yang diterapkan gitu. Jadi kayak contoh kasusnya Turki, kenapa dia tidak masuk Eropa padahal dari dulu udah jadi official
official candidate ya. Jadi memang sudah jadi kandidat dari dulu dan kandidatnya pun udah official gitu. Jadi bisa mengikuti berbagai rapat-rapat, tapi hanya sebagai observer saja, tapi tidak jadi member state. Kenapa? Karena perbedaan ideologi yang diterapkan ya. Kalau Turki kan ideologinya masih kental dengan Islam ya. Nah itu sedikit banyak agak berbeda dengan kebijakan-kebijakan pro liberal kapitalisme yang ada di Eropa. Nah, adanya external enlargement ini, terutama post Cold War ya, atau pasca selesainya Perang Dingin ya, yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet, itu ada namanya Copenhagen Conditions ya. Jadi kondisi-kondisi di mana ada kriteria-kriteria negara post komunisme ya untuk menerapkan berbagai peraturan-peraturan ya, menyesuaikan peraturan-peraturan dalam negerinya untuk bisa jadi negara-negara di Eropa ya, atau untuk bisa masuk ke European Union ya. Ada Copenhagen Conditions ya. Nah, nanti ada beberapa yang mengikuti ya. Ini seperti saya bilang tadi, Polandia, Hungaria, lain sebagainya tahun 2004, lalu diikuti Bulgaria, Romania, Kroasia, dan sebagainya. Oke, lalu di tahun 2003 ya ada konvensi perjanjian tentang Future Europe ya, Convention on Future Europe ya. Jadi konvensi seluruh Eropa yang bertujuan untuk mendiskusikan tentang bagaimana Uni Eropa ke depannya ya. Konvensi ini merupakan sebuah konferensi intergovernmental ya. Jadi konferensi yang satu benua semuanya ikut ya, satu Eropa itu ikut semua. Yang secara umumnya sebenarnya ngebahas atau menyempurnakan ya perjanjian-perjanjian pasca perjanjian Maastricht tadi ya, berkaitan dengan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diaplikasikan di Eropa, yang akhirnya menyebabkan Constitutional Treaty atau merupakan kebijakan ya, jadi menekankan perjanjian konstitusional itu merupakan sebuah perjanjian antar negara daripada konstitusi atau peraturan yang mengikat antar masyarakatnya. Maksudnya, jadi adanya constitutional treaty itu lebih dipandang itu sebagai sebuah perjanjian internasional antar negara, alih-alih dipandang sebagai sebuah undang-undang dasar yang harus diterapkan di masyarakat atau negara member. Nah, ini ada Future of Europe ini akan menjadi awal adanya Treaty of Lisbon tahun 2019 ya, yang menyempurnakan ya atau meningkatkan berbagai aspek-aspek yang ada di Uni Eropa berkaitan dengan political body-nya ya. Jadi ada Presiden Uni Eropa ya. Salah satu hasil output dari adanya perjanjian Lisbon dan juga konvensi Future Europe tahun 2003 ini ya, ada aspek-aspek baru ya berkaitan yang penting di Uni Eropa, yaitu adanya Presiden Uni Eropa, adanya Menteri Luar Negeri Eropa, double majority voting, greater legal and judicial power of European Court of Justice, lalu adanya co-decision between European Parliament and European Council,
critics see it as further erosion of sovereignty. Jadi adanya Lisbon Treaty itu secara umum menaikkan power supranasional ya, dan mengurangi power yang dimiliki oleh negara-negara gitu. Jadi kritik yang diterapkan oleh Lisbon Treaty itu adalah oke, kita memperkuat institusi Uni Eropa, tapi ternyata memperlemah berbagai aspek-aspek yang ada di membersnya seperti itu. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Setelah itu tahun 2016 ada Brexit ya, yang akhirnya itu tadi ya, merasa bahwa Eropa kok semakin sekarang ini semakin kita tidak memiliki suara ya, dalam artian terutama negara-negara besar ya, negara-negara besar ya yang dianggap sebagai punya dampak signifikan terhadap DGP, yang kontribusi DGP terhadap keseluruhan pemasukan yang ada di Uni Eropa, itu merasa suaranya itu disamakan dengan negara-negara mediocre atau negara-negara yang biasa ya. Nah, itu meningkatkan berbagai pertanyaan-pertanyaan ya, atau yang sering disebut oleh Eurocentrism. Ya. Adanya Brexit ini juga menjadi pertanda ya, apakah karena Brexit ya merupakan satu-satunya negara yang keluar dari Uni Eropa ya. Ini bisa jadi awal dari adanya negara lain yang keluar dari Uni Eropa, atau memang satu-satunya gitu. Jadi apakah ini memang konsekuensi logis dari sebuah sebuah entitas supranasional yang akhirnya membuat negara-negara kuat tidak memiliki suara ya, sehingga negara kuat itu merasa perlu untuk dia keluar saja ya, untuk bertindak secara independen, atau memang ini merupakan atau hanya Brexit saja, karena memang Inggris kalau misalnya dilihat dari teritorinya memang cenderung agak terpisah ya dengan Uni Eropa, bersama juga Irlandia dan juga Skotlandia agak terpisah dari Uni Eropa, dan memang Inggris itu dan Uni Eropa sebenarnya sebelum Perang Dunia Kedua pun itu tuh memang Inggris sebagai sebuah negara kepulauan dengan berbagai negara-negara yang ada di Eropa daratan seperti Prancis, Spanyol, Jerman, itu memang sering sekali bermasalah ya, seperti itu. Banyak bermasalahnya daripada bergabungnya. Jadi ya memang bisa jadi hanya Inggris saja, konteks Inggris saja. Itu yang juga jadi pertanyaan. Lalu adanya Euroscepticism, jadi ketidakpercayaan terhadap Euro atau Eropa sebagai sebuah entitas supranasional, dan berbagai monetary union under pressure ya. Jadi ini juga merupakan sebuah konsekuensi dari kegagalan Uni Eropa untuk anggapan bahwa Uni Eropa gagal untuk menyejahterakan member state-nya, salah satunya yang terjadi di Portugal ya, yang semakin miskin, dan juga Yunani yang juga merupakan negara termiskin di Uni Eropa. Lalu juga permasalahan lain yang dihadapi Uni Eropa sekarang ini berkaitan dengan refugee krisis yang ada di Uni Eropa ya. Jadi ribuan atau ratusan ribu mungkin orang-orang dari Arab pasca adanya musim semi Arab ya, konflik dalam negeri dan juga perang saudara yang terjadi di Arab, itu menyebabkan banyaknya gelombang pengungsi yang naik ke atas ya, ke Eropa untuk meminta suaka di Uni Eropa. Dan Uni Eropa pada dasarnya atas nama HAM terbuka, cuman memang nanti
akan ada berbagai disputes ya atau permasalahan-permasalahan seperti karena kan pintu masuknya kan dari bawah itu kan kalau dilihat kan Jerman ya. Pintu masuknya itu kan atau Turki sebenarnya. Pintu masuknya kan apa ya di Eropa Timur ya. Sehingga Eropa Utara dan Eropa Barat itu agak sedikit terdampak sebenarnya dari refugee krisis. Nah ini juga menimbulkan berbagai kesenjangan dalam artian ada negara-negara yang struggle untuk menampung refugees di Eropa, ada negara-negara yang tidak terlalu banyak ya refugees. Seperti itu, nah itu juga menjadi sebuah diskusi yang alot di kalangan member state di Uni Eropa, dan juga yang terakhir berkaitan dengan krisis yang yang disebabkan oleh COVID-19 2 tahun belakangan ini. Jadi konklusi apa yang bisa kita dapatkan di pertemuan ini? Yang pertama ya secara histori European Union itu adalah kaya dan kompleks ya. Jadi kamu ngomongin European Union itu tidak apa ya dari awal sudah jadi seperti ini, itu enggak tiba-tiba jatuh jebret gitu sepakat seperti ini ya, seperti yang kita lihat sekarang itu tidak seperti itu ya. Dan itu tadi ya, EU is built on experimentation and change ya. Jadi ada progres ya di sepanjang sejarah pembentukannya EU sampai sekarang itu ada check and cross check ya. Jadi ada eksperimen dan ada perubahan berkaitan dengan eksperimen, ada evaluasi ya tentang apa yang terjadi dan bagaimana kita memperkuat aspek-aspek yang kita kuat gitu ya. Lalu berkaitan dengan kekuasaan atau power, ini di Euro ini sifatnya shared and dispersed ya. Sifatnya itu terbagi dan tersebar ya. Jadi tidak sendiri-sendiri ya. Dan tujuan utama dari adanya power sharing ini adalah untuk menemukan sebuah konsensus atau kesepakatan bersama dari para membernya. Today's EU will be unrecognizable to its founder involved in far more policy areas for greater membership ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Eropa yang sekarang ini itu jauh berbeda dari apa yang dulu pernah terjadi di awal ya, karena Eropa yang sekarang itu bisa dibilang sudah komplit lah ya, sudah sangat komplit, sangat terintegrasi, berbeda dengan dulu yang banyak sekali berbagai permasalahan-permasalahan yang akhirnya juga dievaluasi lebih lanjut. But EU still device simple categorization. Ini masih merupakan apa ya? Sebenarnya EU itu apa? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan sebenarnya. Dia merupakan sebuah negara federal, tapi ada apa ya? Untuk usaha menjadikan sebuah negara federal, jadi kayak United States of European Union misal ke depannya itu ada kesempatan untuk itu. Tapi dalam beberapa aspek juga EU masih tidak sepakat dengan berbagai hal, jadi hanya berkisar di international organizations yang memang agak lebih spesifik dan lebih terintegrasi ya satu sama lain. Jadi, nah bagaimana teman-teman mendefinisikan EU? Nah itu dapat kita lihat dari bagaimana teman-teman memandang EU. Kalau teman-teman teman-teman menganggap EU dari perspektif EU optimism ya, optimis melihat EU progresnya sangat bagus, ya nanti kedepannya nanti akan ada goals untuk membuat United States of European Union. Jadi Eropa Serikat lah ya bahasa Indonesianya, kayak Amerika Serikat ya, Eropa Serikat. Tapi kalau teman-teman menganggap bahwa EU ya kayak
organisasi internasional aja Pak, cuman ya agak lebih lebih spesifik lah ngebahas aspek-aspek yang lainnya. Ya berarti teman-teman menganggap itu hanya international organization aja. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Kalau misalnya tidak ada, nanti ini bisa diakses di Open Learning ya. Dan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ini saya izin stop recording dulu ya.